beberapa orang menduga ada yang sengaja memutus informasi biar yang sampai ke presiden itu tidak yang buruk-buruk gitu kan. Biar yang sampai ke presiden adalah yang sudah tertangani, apapun namanya lah. APS boleh, asal Prabowo senang, asal presiden senang kan bisa. Negara tidak turun derajat kok. Kalau umpamanya mengakui bahwa bencana ini memang harus tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Dalam waktu cepat ya, kalau dalam waktu lama ya pasti bisa. Tetapi kan kita tidak bisa berlama-lama untuk menyelesaikan persoalan ini kan. Komunikasi pemerintah juga menurut saya sangat buruk karena setiap menteri menyampaikan pernyataan dengan persepsi mereka masing-masing kan. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Ya Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Ya? Semangat ya? Sehat walafiat. Harus selalu semangat ya. Mas Abdul Kohar. Alhamdulillah. Sehat Mas? Sehat kan? Sehat, karena ini si cuacanya kan nggak menentu. Iya, itu dia. Cuacanya kadang tiba-tiba hujan deras, Iya. tiba-tiba terang gitu. Ya mirip-mirip lah kayak perang statement. Perang statement antara pemerintah dan para komunitas ya, Iya. para netizen dalam menanggapi bencana itu. Terutama soal kehadiran negara. Saya senang ini. Kalau sudah dimulai dengan statement pemerintah gitu. Ini kan saya ingin kemarin kan belum hari Jumat ya. Tulisannya Mas Kohar itu kan di podium. Hari Sabtu. Terbit Sabtu edisi ya. Sabtu. Edisi Sabtu. Itu melihatnya waktu di Pracetak ya. Iya. Itu Jumat Saya memang. ngelihat malamnya. Saya baca malam-malam jadi nggak jadi tidur tuh. Saya baca itu. Terasa sekali itu bahwa tulisan itu sangat menyentuh. Jadi ini tulisan di podium ya. Saya mesti negara dan kehadiran judulnya. declare itu tulisan Mas Kohar di podium itu yang terbit di halaman 2, halaman Selekta Media Indonesia. Ya. Gitu. Negara dan kehadiran. Ya. Kenapa kok menulis negara dan kehadiran? Memang negara tidak hadir atau gimana? Atau setengah hadir, ada kadang-kadang hadir atau kadang-kadang absen? Ya, gini. Sebuah kehadiran itu kan bukan hanya dinilai dari apa yang tampak saja. Tapi yang disebut sebagai sebuah kehadiran itu adalah ketika dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu semua publik itu merasakan kehadiran itu. Nah, dalam konteks bencana banjir, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, khususnya di Aceh ya, hingga 3 pekan itu kan masih banyak sekali wilayah-wilayah yang terisolasi. Wilayah-wilayah yang mereka itu bingung mau ngapain. Air bersih tidak ada, listrik belum nyala, kemudian tangan negara belum sampai. Bahkan kan puncaknya ketika ribuan orang berjalan kaki puluhan kilometer untuk menukar hasil panen yang mereka miliki yang sempat mereka amankan, ditukar dengan beras. Sebelum potong beramai-ramai. Ya, sebelumnya ketika gubernur menyatakan bahwa banyak rakyatnya mati bukan karena korban banjir tapi karena kelaparan. Maksudnya bukan karena banjir bandang yang datang tapi karena kelaparan. Tapi itu diafirmasi, dikonfirmasi, divalidasi oleh ribuan orang yang jalan kaki untuk menukar cabai, menukar hasil kebun dengan beras. Sementara di televisi kita melihat pernyataan dari wakil pemerintah. Wakil dari pemerintah. Wakil pemerintah menyatakan negara sudah hadir. Presiden mengatakan 1 hari atau beberapa jam setelah bencana itu datang, puluhan ribu tentara dan polisi datang. Sudah dikerahkan. Sudah dikerahkan. Iya, sudah dikerahkan. Tetapi ada komunikasi yang terputus. Karena faktanya di lapangan para relawan itu yang berhasil menembus wilayah-wilayah yang terisolasi itu sangat menyedihkan. Termasuk wartawan kita kan. Wartawan kita Malik Johansa itu kan sampai hampir 3 minggu setelah tragedi banjir bandang itu, dia mendapati beberapa desa itu kan listriknya masih mati, air bersih tidak ada. Dia mendapati orang-orang itu makan sambil pakai sama
lumpur dia bingung harus mencuci, mau dicuci pakai apa namanya itu air mineral, nanti dia nggak bisa minum. Jadi serba dilematis. Akhirnya ya menggunakan apa adanya dalam situasi yang kotor. Nah, hal-hal semacam ini ketika masih ada, bukan hanya ada tapi relatif banyak, maka kehadiran negara menjadi seperti tidak ada gitu. Ditambah lagi ada seorang netizen yang memotret, yang datang ke sana, dia berhasil memotret situasi sebuah desa yang di situ kemudian yang mengibarkan bendera Malaysia. Ya. Bendera Malaysia, terus kemudian di beberapa titik itu bendera putih. Kenapa bendera Malaysia? Karena begitu mereka sangat-sangat lapar, posisi yang sangat-sangat lapar, tiba-tiba datang itu mobil dari relawan Malaysia, membantu membagi coklat, membagi beras, membagi macam-macam makanan lah. Sementara dia belum memperoleh sentuhan tangan negara kita. Akhirnya bukan merah putih yang dikibarkan, yang diperjuangkan dengan darah air mata gitu kan. Tetapi ternyata yang dikibarkan adalah bendera bintang star itu Malaysia. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada kritik yang sangat keras terkait dengan kehadiran negara, sehingga mestinya ya negara tidak perlu baper ya, tidak perlu menyangkal itu, kemudian menyebut fakta-fakta itu telah disusupi dan seterusnya, atau yang mengatakan bahwa ini kan ada strategi untuk menihilkan peran negara. Ada atau tidak ada strategi untuk menihilkan peran negara? Fakta lah yang berbicara. Fakta yang di lapangan itulah yang yang harus segera dievaluasi oleh negara. Kalau ternyata sampai katakanlah 3 minggu masih ada yang daerah terisolasi, ya jangan dikatakan bahwa penanganan itu baik-baik saja, atau penanganannya sudah oke. Nah, kalau akhirnya kan kita lihat dari berbagai macam pernyataan-pernyataan blunder para pejabat, maka kan dunia maya kita kan dipenuhi oleh sindiran-sindiran dari yang sangat kasar. Kalau kasar bukan sindiran ya, makian. Ya. Dari makian sampai sindiran. Sampai ada yang menyindir dengan menggunakan mari belajar bahasa Indonesia. Dengan memperkenalkan tentang majas. Gitu. Salah satunya saya bacakan. Ini menarik ini. Ada aksi gendong karung beras itu menarik perhatian ratusan pasang mata. Itu ada statement. Ini merupakan majas pars pro toto. Adalah majas yang menggunakan sebagian unsur atau objek untuk menunjukkan keseluruhan objek. Ratusan pasang mata mewakili ratusan warga yang menyaksikan. Contoh lainnya, ada juga majas pleonasme. Zul sudah tidak berani menginjakkan kaki di sini. Meski yang disebut hanya sebagian atau kaki, padahal merujuk pada keseluruhan objeknya. Zulkifli Hasan, maksudnya pasti ini kan ada majas paradoks. Daerah ini banyak hutan sawitnya, tapi warganya masih hidup miskin. Nah, itu namanya paradoks. Ada juga majas pleonasme. Ada juga. Yaitu hidup Jokowi. Padahal sudah hidup. Padahal Jokowi kan masih hidup. Gitu. Buat apa disoraki hidup? Nah, misalnya gitu. Ada yang bilang bahwa majas hiperbola. Itu ketika Hasan Nasbi nulis di Twitter, misalnya mengatakan Presiden Prabowo mecah langit New York, menghujamkan petir ke gedung PBB agar pemimpin-pemimpin dunia yang masih tidur terbangun dari siuman. Perdamaian itu mungkin mimpi dalam tidur mereka, tapi Indonesia sudah kasih contoh di dunia nyata bahwa kita adalah peacekeeper terbesar di dunia. Ini Hasan Nasbi ya, mantan PCO. Lalu di sini dianggap sebagai majas hiperbola dalam bahasa Indonesia. Apa itu majas hiperbola? Ya, majas yang melebih-lebihkan. Lebay. Itu. Kalau ada juga misalnya aku ingin dicintai secara ugal-ugalan seperti Prabowo mencintai sawitnya, misalnya kayak begitu. Hingga pekan ketiga ada wilayah yang masih terisolasi. Ada majas ironinya dengan mengatakan hebat sekali negara ini.
Sudah 3 pekan ternyata masih ada yang terisolasi, itu namanya majas ironi. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kehadiran negara itu persoalan. Iya. Masih disoal, terutama di wilayah-wilayah yang memang masih terisolasi, yang mereka itu mungkin sampai wartawan saja ada yang menangis kan? Iya. Wartawan CNN televisi itu kan menangis, melaporkan sama seperti dulu Najwa Shihab melaporkan untuk Metro TV. Iya, ketika tsunami juga menangis karena itu kan natural ya. Itu tidak dibuat-buat kan. Susah sekali membayangkan ya, mungkin dia membayangkan bagaimana orang bisa bertahan hidup dan bagaimana nanti kehidupan ke depan gitu. Seperti seolah tidak ada gerakan-gerakan yang bisa membangkitkan harapan. Nah, itu semua mewakili tentang kehadiran negara. Meskipun akhirnya itu laporan wartawati CNN itu di take down. Penjelasannya dari CNN karena takut digunakan untuk framing untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Betul. Ya, itu kebijakan redaksi masing-masing. Iya, itu artinya kan memang selama ini negara belum membuka mata lebar-lebar terhadap situasi yang dilaporkan oleh siapapun lah, termasuk jurnalis yang ada di lapangan, termasuk warga yang sekarang memiliki alat yang namanya handphone ini untuk menyampaikannya kepada publik, gitu kan. Yang sering kita dapati negara melalui aparaturnya itu menyangkal, mendenial terhadap fakta-fakta yang disampaikan oleh siapapun, gitu loh. Baik tadi oleh jurnalis, relawan maupun oleh warga, gitu loh. Bahkan ada di antaranya yang mohon maaf, merendahkan apa yang sudah dilakukan oleh relawan. Itu kan sebuah cermin yang sangat buruk gitu loh. Mengapa demikian ya? Mengapa negara ini kok resisten terhadap apa yang dilakukan oleh rakyatnya? Ya kalau menurut saya emang kalau kita ini emang agak lain sih. Negara. Ini agak lain satu apa dua? Agak lain dua. Agak lain kan negara. Ini ada bilang acara ini sponsor oleh agak lain. Iya, mestinya itu kan dijadikan sebagai kritik yang untuk memperbaiki diri gitu loh. Dan kalau kita lihat kan semuanya sejak awal pun kan sudah begitu kan. Ada penyangkalan yang disampaikan oleh Kepala BNPB kan. Dia sebagai penanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana, tapi dia menganggap remeh laporan dari netizen di media sosial kan, yang katanya hanya menyeramkan di media sosial. Ketika penanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana sudah bersikap seperti itu, ya bagaimana mereka akan serius untuk menangani bencana? Ketika dia menganggap remeh persoalan, ya bagaimana kita bisa berharap mereka akan betul-betul maksimal dalam menangani bencana? Meskipun kemudian ada klarifikasi segala macam, kan akhirnya ya membuat masyarakat ya berpikiran negatif lah. Sebenarnya kan dalam bencana yang sedahsyat seperti ini, ya kehadiran negara itu mutlak. Kehadiran negara bukan dalam arti secara fisik saja. Kalau secara fisik kehadiran negara sudah ada, meskipun kita tidak tahu apakah pengelola negara itu hadir di sana untuk murni membantu rakyatnya atau ada kepentingan lain. Tadi soal memanggul beras, kemudian ke lokasi bencana dengan outfit yang seperti mau pentas peragaan busana, yang kemudian juga dikritik oleh Pak Prabowo kan, jangan menjadikan bencana itu sebagai ajang wisata bencana. Jadi terus terang betul, saya juga agak tidak habis pikir kenapa beberapa elemen pengelola negara justru bersikap seperti ini. Kemudian juga ada yang nyinyir kepada warga masyarakat yang memberikan bantuan hanya 10 miliar, negara sudah begitu banyak. Bahkan ada seorang menteri yang nyinyir juga ketika ada negara atau masyarakat negara lain memberikan bantuan, katanya cuma 1 miliar, itu tidak seberapa. Itu gimana ya cara pandang pejabat seperti itu, meskipun kemudian sudah diklarifikasi. Tetapi masyarakat sekarang sudah nggak butuh kok klarifikasi seperti itu. Tidak butuh lagi kok permintaan maaf seperti itu. Ya kalau negara memandang bencana seperti itu, ya gimana ya kita berharap
berharap penanganannya betul-betul bisa sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Kehadiran negara itu sekali lagi tidak hanya sekedar fisik, tetapi juga dalam arti kebijakan. Yeah. Dan menurut saya yang paling penting adalah kehadiran negara dalam bentuk kebijakan. Yeah. Kan selama ini yang dipersoalan kenapa sih negara tidak menjadikan bencana sedahsyat ini dengan cakupan yang seluas ini, dengan korban yang begitu banyak dan kerusakan yang begitu parah, tidak menetapkan sebagai bencana nasional? Kenapa sih negara yang melihat penderitaan rakyatnya begitu memprihatinkan justru menutup bantuan dari negara asing, bahkan bantuan terakhir itu yang bantuan dari Uni Emirat Arab ya, yang 30 ton beras itu apa? Makanlah yang semestinya bisa meringankan beban korban bencana, kenapa mesti ditolak? Yeah. Kenapa mesti dikembalikan meskipun akhirnya kemudian dengan berbagai dalih kemudian disalurkan oleh Muhammadiyah. Tapi kan sudah terlambat. Yeah. Kalau dulu-dulu misalnya itu tidak perlu apalah gengsi lah, tidak perlu karena ini harga diri lah. Ini kan kemanusiaan, bukan masalah harga diri, bukan masalah kemampuan. Kalau betul kita setuju negara kita itu kalau bisa mengatasi persoalan ini dengan kekuatan sendiri. Tetapi faktanya kan tidak bisa kita sangka loh. Negara itu keteteran di lapangan. Kita tidak mengesampingkan, tidak menegasikan apa yang sudah dilakukan oleh unsur-unsur negara ya, TNI, Polri, petugas-petugas di lapangan, Badan SAR, segala macam yang tanpa kenal lelah membantu para korban. Tetapi kalau umpamanya dari awal negara itu umpamanya mau membuka diri, menyadari bahwa bencana itu akan lebih mudah diselesaikan dengan kolaborasi semua pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, saya pikir penderitaan masyarakat yang menjadi korban akan lebih cepat untuk kita bantu. Malah kemarin baru tadi saya baca itu laporan dari media online di Aceh itu. Sampai sekarang itu masih ada terisolasi. Iya. Bayangkan udah hampir sebulan. Hampir sebulan. Ini sudah jalan sebulan. Itu masih terisolasi, dia bingung untuk makan bagaimana, bahan makan sudah habis, bantuan katanya hanya sedikit, itu pun sangat tidak cukup untuk mengatasi kelaparan mereka. Jadi bagaimana kita menganggap bahwa negara itu betul-betul mampu menyelesaikan sendiri? Iya. Fakta itu menyangkal hal itu. Iya, di satu sisi pemerintah mengatakan bahwa pemerintah mampu mengatasi bencana ini. Tapi di sisi lain, faktanya di lapangan tidak demikian. Kan? Iya, nggak, maksud saya negara tidak turun derajat kok. Kalau umpamanya mengakui bahwa bencana ini memang harus tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Dalam waktu cepat ya, kalau dalam waktu lama ya pasti bisa. Tetapi kan kita tidak bisa berlama-lama untuk menyelesaikan persoalan ini kan. Tidak akan turun tidak akan turun level. Bahkan kita juga sering kok membantu negara-negara lain yang kena bencana itu, kita memberikan bantuan, itu menurut saya itu sah-sah saja, tidak perlu ada gengsi, tidak perlu bicara soal harga diri, tidak perlu bicara soal nasionalisme. Ini menurut saya bukan soal nasionalisme, ini soal kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu kan tidak ada batas-batasnya, tidak ada sekat-sekatnya, itu lintas batas. Jadi semua orang, semua negara berhak kok untuk membantu, dan ya apa salahnya kita menerima itu sih? Apakah gini? Jadi mungkin agak kasar ya. Saya baca itu kalau dalam ilmu psikologi itu antara sombong dan percaya diri kan cuma beda-beda tipis. Saya nggak tahu ini pemerintah itu apakah sangat percaya diri atau karena punya sifat yang lain. Contoh lain lah, misalnya sampai sekarang saya tidak melihat ada satu pejabat pemerintah pusat satupun tidak ada satupun pejabat pemerintah pusat yang bertahan di lokasi bencana kan. Yang ada itu datang, seremoni lah melakukan. Ada kepala BNPB itu di sana. Kepala BNPB di sana. Tetapi yang lain itu kan pejabat. Iya, pejabat. Betul. Jadi harus koreksi. Iya. Tidak terlalu banyak gitu aja.
Tapi beda waktu tsunami itu kan. Betul. SBY kan langsung memerintahkan Di sana. langsung ke kantor Yang di ada sana. tuh datang, ikut bersih-bersih, kemudian makan-makan Makan. sambil Cerutu. hisap cerutu. Itu Siapa kan tuh? satu hal. Itu majas apa itu? Yang majas Itu Praspototo tadi. Itu kan Kok ya bisa ya? satu Ya, hal tapi yang berlebih, bukan berlebihan dah, itu majas Praspototo tadi. Majas yang mikul beras tadi itu. Nah, itu. Nah, terus satu lagi, ini komunikasi pemerintah juga menurut saya sangat buruk karena setiap menteri menyampaikan pernyataan dengan persepsi mereka masing-masing kan gitu. Tidak terorkestrasi pada satu. Kalau dulu kan kita punya yang namanya Pak Sutopo Purwoyono misalnya. Almarhum. Dulu kita juga punya pada Yuri. saat COVID Pak Yuri. Pak Ahmad Yuryanto ya. Almarhum juga. Nah, sekarang tidak ada seperti itu. Tapi kalau toh ada, kan kita juga punya tuh yang namanya Badan Komunikasi Pemerintah, Ya. yang ketuanya Angga Raka Prabowo. Kan? Ya. Saya belum pernah sekalipun melihat dia di televisi itu menyampaikan pernyataan, atau saya yang tidak pernah nonton televisi atau jarang nonton televisi, nggak tahu kalau Mas Kohar sudah pernah melihat belum? Enggak, itu gini, pendelegasiannya sepertinya ya nggak ada. Jadi sehingga Pak Angga Raka nggak tidak berani untuk menyampaikan sesuatu karena mungkin dia tidak diberi pendelegasian atau wewenang untuk menyampaikan sesuatu. Atau katakanlah segala sesuatu hanya boleh disampaikan oleh Presiden dan Sekretaris Kabinet misalnya. Nah, sebetulnya tidak soal siapapun yang menyampaikan, tetapi yang paling penting harus ada direction yang jelas. Progresnya seperti apa. Dan ketika menyampaikan sesuatu itu bukan yang sifatnya selalu penyangkalan. Yang kalau kita saksikan hari ini kan lebih banyak ketika konferensi pers, itu isinya adalah menyanggah. Yeah. Realitas-realitas yang ada di lapangan. Tidak menyampaikan fakta progres. Misalnya, apa susahnya sih misalnya mengatakan begini. Hingga hari kesekian gitu, pasca bencana, sejumlah titik sudah berhasil ditembus. Bantuan juga sudah mulai berhasil kami distribusikan. Tetapi memang ada beberapa spot, beberapa titik yang sampai saat ini masih belum berhasil ditembus oleh pemerintah. Dan untuk itu pemerintah terus berikhtiar memohon kepada masyarakat untuk bisa lebih sedikit bersabar. Kami mohon maaf dan kami pastikan bahwa tidak dalam waktu yang lama, sekian jam misalnya, tim kami akan bisa menembus lokasi yang dimaksud. Udah Kami pas juga. ya. Udah pas Ya, jadi udah pas jadi jurubicara jurubicara pemerintah. pemerintah. Persoalannya saya nggak dapat delegasi. Enggak, itu contoh. Itu sama seperti kayak undangan makan gitu kan. Iya. Itu kan banyak tuh di grup WA, apabila berkenan meluangkan waktu nanti tanggal sekian makan di hutan kota pelataran Senayan. Gitu. Ini adalah contoh undangan makan gitu di bawahnya. Ya, ini tadi contoh untuk konferensi pers gitu loh. Dalam hal bencana. Jadi apa susahnya seperti itu, dan itu bukan perkara yang sulit untuk dilakukan. Iya. Dan kalau dari awal misalnya terorkestrasi, kemudian disampaikan dengan empati, disampaikan dengan evaluasi, terbuka bagi siapapun untuk relawan untuk kemudian bisa membantu, maka saya kok punya keyakinan bahwa dampak bencana ini relatif lebih cepat selesai. Lebih cepat selesai dan tidak akan kita temukan misalnya orang mengibarkan bendera putih, mengibarkan bendera negara lain, orang berteriak-teriak terus di dunia maya. Sekarang akhirnya yang bingung juga ya membalas teriakan itu dengan memainkan orang-orang yang pro atau mesin-mesin yang pro, atau katakanlah misalnya mereka-mereka yang sering disebut sebagai buzzer gitu kan. Kalau sudah sampai seperti itu kan bahaya. Daripada duit digunakan untuk buzzer kan mending dia dipakai untuk
relawan lah untuk kemudian disalurkan untuk membantu memecahkan wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Progres itu jelas ada, jelas ada. Misalnya nih sekarang jembatan Lembah Anai di daerah Sumatera Barat itu sudah bisa dilalui. Tapi itu nggak perlu dipuji memang ya karena memang tugas negara begitu. Terus sudah triliunan uang didistribusikan, ya memang tugas negara begitu. Itu uangnya rakyat juga. Uang dari APBN, uang dari pajak kan begitu. Yang menimbulkan kisruh itu kan karena penyangkalan-penyangkalan yang mestinya sesuatu yang sudah menjadi tugasnya, tetapi ini disampaikan seolah-olah bahwa ini adalah sesuatu yang heroik gitu. Nah kalau pemerintah itu jujur, terbuka, kemudian menyampaikan permintaan maaf, itu rakyat saya kira juga akan mengapresiasi itu bersama-sama. Kurang dahsyat apa situasi tsunami 2004. Termasuk kemudian, COVID. Ya COVID juga. 2004 itu apa yang kemudian terjadi adalah rekonsiliasi. Aceh itu justru malah GAM menyatakan diri menyatu dengan Republik. Setelah itu kan meja perundingan yang terjadi kan. Kenapa? Karena pengalaman pahit tsunami. Bencana menyatukan, bukan bencana memecah belah. Nah, kalau salah respons, bisa saja bencana itu bukan malah menyatukan, tapi memecah belah. Salah respon itu bagaimana? Ya tadi itu, terlalu banyak penyangkalan, tidak mau evaluasi, menutup mata bagi suara-suara yang berbeda, gitu kan. Setiap gerakan dianggap punya agenda, dicurigai. Itu kan kampanye distrust terhadap rakyatnya sendiri gitu loh. Jadi mengelola demokrasi, mengelola komunikasi itu juga sesuatu yang harus dipelajari oleh pemerintah. Tapi situasinya yang paling penting itu respon cepat. Jangan mendenial. Nah sekarang kan progresnya sudah lihat. Nih kan kemarin kita saksikan di foto kita ya. Hari ini ya. Hari ini ya. Itu hari yang Senin. Kayu-kayu yang mengepung pondok pesantren itu kan sudah Al-Mukhlis ini kan mulai dipindah-pindah lah, disingkirkan dan itu kan kelihatan. Tetapi itu sebetulnya kan the next tindakan selanjutnya yang memang harusnya dilakukan bisa lebih cepat daripada sebelumnya. Setelah hampir sebulan. Tidak akan ada orang-orang yang misalnya ribuan orang berjalan kaki untuk mencari makan, mencari beras, demi memanggul beras. Ini memanggul dalam pengertian sebenarnya. Puluhan kilo, bukan memanggul ratusan meter, yang hanya 5 kilogram misalnya. 10 kilogram di video. Di video, dan setelah video itu diajak salaman nggak mau kan, kayak gitu. Itu adalah sebuah respon yang membuat orang itu kemudian marah malah Yang muncul adalah kemarahan. Ada yang kemarahan simbolik, ada yang kemarahan benaran. Yang simbolik itu ya misalnya menaikkan bendera aja dalam diam, menaikkan bendera negara lain, menaikkan bendera putih, itu sebenarnya kemarahan. Itu teriakan yang mengalahkan jutaan cahaya itu. Suaranya itu bisa sampai menghujam ke ulu hati, itu makjleb kalau bahasanya itu. Dan itu seharusnya menjadi tamparan yang menyakitkan. Betul, buat tamparan yang sangat menyakitkan. Kenapa? Karena ternyata masih ada yang seperti itu. Dan lalu jangan dicurigai sebagai sebuah agenda, karena faktanya memang masih ada yang kelaparan. Belum lagi misalnya sibuk mengcounter tentang kayu gelondong, kayu batangan yang tersapu oleh banjir itu. Dengan mengatakan itu bukan kayu dari potong di pembalakan, bukan kayu yang dipotong, tapi itu kayu yang lapuk. Itu jatuh sendiri. Kok potongannya rapi, ada nomornya. Ini kan itu majas apa? Majas ironi. Itu majas ironi itu. Kalau kita belajar bahasa Indonesia. Jadi tolonglah itu hal-hal yang seperti itu disudahi supaya progres itu semakin cepat lah. Ini kan ada Ketua PMI Pak JK yang sudah punya pengalaman dalam menangani bencana sampai menawarkan diri kan, kayak gitu-gitu sebenarnya kan nggak perlu.
nggak usah merasa bahwa negara akan kehilangan panggung ketika ada sosok yang kelihatan misalnya. Ada netizen, ada influencer, influencer yang sudah sampai ke sana bawa 10 miliar. Itu apresiasi lah. Iya. Karena bukan malah justru dinyinyirin. Ada kemudian yang rakyat baru memanfaatkan kayu gelondong itu untuk dipotong-potong, untuk dibikin sendiri tempat berteduh, ya itu kan. Ada anggota DPR yang teriak bahwa hati-hati bahwa ini bisa pidana. Rakyat malah diancam. Ya kan kemudian kan banyak sekali yang komentarnya begini. Giliran rakyat kelaparan, negara tidak hadir. Giliran kayu yang begini, negara pengen hadir gitu kan. Tapi hadirnya adalah menakut-nakuti kan gitu. Nah, jadi bencana ini menunjukkan banyak sekali gambaran, banyak potret karut-marutnya komunikasi, potret karut-marutnya koordinasi, potret kekhawatiran yang sudah berubah menjadi bersalin rupa menjadi paranoid itu, paranoid akan hal-hal yang berbau asing, itu sudah paranoid loh itu. Untuk sesuatu yang sebetulnya ya saya kok punya keyakinan para penyumbang itu tidak sepenuhnya punya hidden agenda gitu. Dan ada mungkin 1-2 yang punya agenda tersembunyi, tetapi secara umum itu biasa tuh, seperti kayak misalnya Iran ketika ditimpa gempa, itu kan banyak sekali negara-negara bahkan musuhnya sekalipun itu menyumbang. Hanya dengan persyaratan-persyaratan yang katakanlah ketat untuk Amerika misalnya. Itu ketika menyumbang ada persyaratan-persyaratan yang ketat, ya itu wajar. Karena ada kekhawatiran bahwa nanti akan ada mata-mata yang ingin menyusup. Nah, kita ini kan tidak punya musuh yang katakanlah sangat-sangat membuat kita ini head to head gitu kan, enggak. Ya kita ini kan kadang-kadang kan tarik ulur aja. Kita dekat dengan Cina, nanti Amerika cemburu. Dengan tarif, kita terlalu dekat dengan Amerika, nanti Cina yang cemburu atau Tiongkok yang cemburu. Ya gitu-gitu aja. Justru itu kan bisa kita mainkan itu. Dua-duanya nanti bisa nyumbang itu kan, kayak gitu. Jadi jor-joran untuk nyumbang gitu misalnya. Dan itu sesuatu yang wajar kok. Ketika bencana terjadi, itu yang berbicara itu manusia. Tadi dikatakan Mas Jaga kan? Iya. Lintas manusia. Jadi itu sudah lintas batas. Iya. Border itu nggak ada, borderless itu, nggak ada lintas, nggak ada pembatas untuk sebuah. Mestinya ya, kita kan belajar seperti kayak Gaza itu kan. Ya ketika orang mau membantu dihalang-halangi Israel. Jadi Israel saja cara berpikirnya masih seperti itu. Jadi ya kita nggak usah niru-niru gaya berpikir seperti itu. Yang mencurigai atau yang ketakutan berlebihan terhadap, ketakutan boleh tapi ketakutan berlebihan jangan, terhadap hal-hal yang berbau asing. Ya, lagi-lagi saya mau menyoroti soal pola komunikasi para pejabat yang suka menyangkal fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Juga soal pola-pola pencitraan yang dilakukan oleh para pejabat publik kita. Itu kan sejujurnya kalau boleh dikatakan sangat memuakkan, ya kan? Nah, yang menjadi penyebab itu apa? Kenapa sensitivitas mereka itu majal ya? Apakah ini karena bergelimang kemewahan, bergelimang fasilitas yang begitu banyak sehingga melemahkanlah sensitivitas mereka? Iya, untuk itu mungkin jadi penyakit sebagian pejabat kita ya, penyakit yang parah lah. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya dalam situasi kayak begini, selain bantuan materi, soal empati itu kan sangat penting. Empati dari semua pihak, apalagi dari pengelola negara. Tapi kalau kita lihat kan empati itu kan justru, nirempati itu kan justru dicontohkan oleh sejumlah pejabat kan. Seperti yang tadi itu menjadikan bencana malah sebagai ajang pencitraan. Itu kan berarti kan tidak punya empati. Kemudian juga ketika ada bencana masih seperti ini, ketika sebagian besar korban itu juga masih
hidup dalam situasi yang menyedihkan, masa depannya bagaimana tidak jelas, tetapi juga ada pejabat yang justru menyinyir terhadap relawan atau yang mengumpulkan dana. Itu kan sebenarnya empati yang seharusnya dicontohkan oleh pejabat negeri, tetapi justru ya kebalikannya. Ya rakyat jadi bingung, sudah bantuan terlambat, sudah upaya untuk membantu korban tidak bergerak terlalu cepat, tetapi empati pun mereka tidak dapat. Ya udah komplit lah, para korban bencana di Sumatera itu komplit penderitaannya. Dan ini menurut saya, ini yang saya sesalkan juga kok sebagai seorang pemimpin tertinggi, Pak Prabowo itu menurut saya tindakan yang dia lakukan itu masih jauh dari yang seharusnya. Semestinya begini ya, ketika seorang pejabat yang bertanggung jawab langsung pada penanggulangan bencana membuat tindakan atau bersikap meremehkan terhadap sebuah bencana, menurut saya itu ada sanksi yang harusnya sangat keras loh. Tetapi sampai sekarang tidak apa-apakan tuh. Seharusnya sebagai seorang presiden, ketika ada seorang menteri justru menjadikan bencana, menjadikan duka rakyat itu sebagai ajang pencitraan, sebenarnya Pak Prabowo sebagai seorang presiden itu marah besar. Ketika seorang presiden melihat jajarannya justru melakukan hal-hal yang nirempati terhadap para korban, sebenarnya harus ada sanksi yang dia berikan. Tetapi sampai sekarang menurut saya kok tidak ada sesuatu yang dia lakukan. Ya, menurut saya agak ironis juga bagi seorang presiden. Jadi kan begini, kalau ada pepatah begini, pelaut yang tangguh itu tidak lahir dari laut yang tenang. Pelaut yang tangguh itu hanya bisa dilahirkan dari laut yang penuh dengan badai dan ombak. Kalau Bung Karno itu dia bilang, ujian seorang pemimpin sejati adalah ketika saat-saat kritis, bukan saat yang baik-baik saja. Itu sama yang disampaikan oleh Napoleon Bonaparte. Dan harus saya katakan dalam hal ini kok Pak Prabowo menurut saya tidak lolos ujian itu. Belum. Ya sampai sekarang menurut saya tidak, karena sudah hampir sebulan masih ada begini. Tidak lolos. Paling tidak nilainya tidak bagus-bagus amat lah. Semestinya kan ini ujian pertama Pak Prabowo sebagai seorang presiden 1 tahun menjabat, langsung diuji bencana seperti ini. Ini kan mirip-mirip dengan waktu Pak SBY. Tidak lama dia setelah menjabat 2004, ada bencana luar biasa dahsyat tsunami, dan harus kita katakan Pak SBY berhasil saat itu. Ya karena ada kolaborasi yang luar biasa. Dia membuka bantuan dari luar negeri, menetapkan sebagai bencana nasional, kolaborasi di dalam negeri juga sangat bagus, komunikasi di intern pemerintahan juga luar biasa bagus, antara Pak SBY sebagai seorang presiden, Pak JK sebagai seorang wakil presiden bekerja sama luar biasa. Kalau sekarang kan enggak. Presiden Prabowo beberapa kali harus kita apresiasi juga, dia beberapa kali berkunjung ke lokasi bencana. Sebagai seorang presiden, menurut saya itu sebuah langkah yang bagus, paling tidak dia ingin berada dekat dengan rakyatnya. Tetapi kan kolaborasi dengan wakil presidennya seperti apa? Jauh timpang menurut saya kalau kita bandingkan waktu tsunami 2004. Waktu itu Pak SBY beruntung punya presiden Pak JK yang wakil presiden Pak JK yang memang sudah pengalaman untuk menangani hal-hal seperti itu. Dia punya kemampuan manajerial yang sangat bagus. Ya kalau sekarang ya semestinya dalam situasi krisis seperti ini, situasi yang betul-betul membutuhkan sentuhan luar biasa dari pemerintah, itu peran seorang wakil presiden itu menurut saya juga sangat krusial. Tetapi kalau kita lihat kok, ya dia datang
berkunjung ke sana, dia menjanjikan nanti akan pasang Starlink. Starlink. Itu bukan janji-janji yang dibutuhkan. Sudah Dia sudah harus datang baru makanya menjanjikan. dikritik habis oleh Iya. Bu Susi Pujiastuti kan. Dia tuh ke sana bukan menjanjikan, dia harusnya ke sana itu langsung membawa barangnya, ini pasang, ini buat bisa dinikmati masyarakat. Itu yang benar. Orang seorang wakil presiden loh. Dalam situasi kayak begini kok kontribusinya ya harus sekarang sangat minimal. Tapi ini saya mau menyampaikan satu lagi nih soal majas ironi ini. Nih yang tadi Mas Jaka sampaikan itu. Pak Prabowo sudah beberapa kali datang ke lokasi bencana kan. Tapi setelah datang ya di lokasi bencana yang diakibatkan salah satunya adalah deforestasi ya karena penebangan hutan untuk dijadikan salah satunya untuk sawit kan ya. Dan di kesempatan yang berbeda ketika menyampaikan pidato dalam perayaan HUT Golkar ya. Dan setelah itu ada pidato lainnya lagi itu masih menjadikan sawit itu sebagai komoditas utama untuk kebangkitan energi di negara kita gitu loh. Bahkan akan membuka lahan sawit di Papua. Itu kan majas ironi loh tadi. Itu kan saya tulis juga di podium. Oh iya, Mas. Ya, saya bandingkan waktu itu saya bandingkan dengan Prabowo dan KDM kalau nggak salah. KDM. Ya. Jadi terkait dengan lingkungan ya. Ya. Kalau Pak Prabowo itu sebenarnya kan 3 kali kan dia mengatakan pokoknya menganak emaskan sawit lah. Pertama itu 30 Desember 2024 yang dia bilang sawit itu dia pokoknya intinya bodoh amat lah dengan tudingan deforestasi. Ketika terjadi bencana, tadinya saya berharap dia meralat pernyataannya itu. Tapi apa yang dilakukan dalam ulang tahun Golkar, dia juga justru tetap mengidolakan sawit, kemudian malah diulangi di Papua karena meminta untuk sawit ini. Bagi saya, Pak Prabowo itu sawit bagi Pak Prabowo itu betul-betul so sweet. Tapi kalau kita bandingkan dengan itu kan di medsos itu kan dibandingkan pernyataan Pak Prabowo di lokasi bencana dan pidatonya waktu di ulang tahun Golkar. Jadi semua orang lah, paling tidak lah banyak yang menganggap ya pembukaan lahan sawit itu kan salah satu penyebab kenapa terjadi banjir bandang kan. Menurut saya itu tidak perlu tidak perlu disangka lah. Sudah sangat banyak para ahli ilmuwan yang menyebutkan seperti itu. Dan itu yang bicara ahli loh ya. Kan katanya kan segala urusan itu kalau tidak ditangani ahlinya kan akan hancur-hancuran. Ya mudah-mudahan. Itu sabda Nabi itu. Malah sabda Nabi yang sering disampaikan oleh Menteri Kehutanan. Pak Juli Antoni. Tapi kalau malah Pak Prabowo ya saya juga agak bingung juga tuh. Kok malah masih benar-benar memuja-muja sawit gitu kan. Terus satu lagi. Enggak apa-apa sih sawit. Pernyataan Pak Prabowo yang menolak bantuan asing ya, mengucapkan terima kasih kan dia dalam satu pernyataannya dia ditelepon oleh banyak pemimpin dari negara-negara sahabat yang ingin membantu. Dia disampaikan bahwa Indonesia saya mampu untuk mengatasi ini gitu. Dan itu kan bisa jadi diterjemahkan oleh para pembantunya termasuk oleh Pak Tito gitu loh dengan menyampaikan pernyataan yang cukup menyakitkan sampai akhirnya kan dikritik oleh mantan Menteri Luar Negeri Malaysia ketika Pak Tito menyebut bahwa bantuan Malaysia itu tidak sampai 1 miliar kan kira-kira begitu. Kemudian mantan Menteri Luar Negeri Malaysia meminta Pak Tito untuk belajar adab dulu lah, sekolah dulu kan kira-kira. Dan itu kan juga. itu kan menyakitkan sebagai bangsa gitu loh. Nah, pertanyaannya ke Mas Kohar, mengapa sih Pak Prabowo ini menolak bantuan asing? Satu. Yang kedua, sampai sekarang itu masih jadi pertanyaan yang masih mengganggu ya. Mengapa sih tidak dijadikan bencana nasional? Yang pertama, kalau terkait dengan bencana nasional, saya kira gini. Ada pikiran orisinal dari Pak Prabowo itu tentang ya tadi itu yang beberapa kali saya katakan bahwa Pak Prabowo boleh jadi, karena boleh jadi kan ini bacaan saja kan, boleh jadi khawatir bila bantuan-bantuan asing itu nanti punya konsekuensi-konsekuensi yang mengancam keamanan dan pertahanan negara. Itu frame yang
saya pahami ya selama ini Pak Prabowo. Jadi frame bahwa nanti siapa tahu dengan berpura-pura memberikan bantuan, tetapi di belakangnya ada beberapa agenda lain, ada hidden agenda, misalnya seperti itu. Nah, karena dulu kan juga ada banyak ya, dulu kan ketika situasi kita lagi terpuruk tahun 98 itu banyak yang mengait-ngaitkan hal itu dengan George Soros, mengait-ngaitkan hal itu dengan CIA, dengan Amerika, yang terkait dengan kejatuhan kekuasaan, dilakukan pembusukan melalui ekonomi dengan dalih bantuan, misalnya kayak IMF, yang akhirnya membuat sepertinya kok alat-alat negara itu kemudian dipreteli, kira-kira begitulah. Satu itu. Kedua, sebetulnya ya objektifnya sebetulnya pemerintah masih punya uang katanya. Masih sanggup. Bahkan kan menurut hitung-hitungan BNPB waktu itu kan 51,3 triliun. Tetapi Menteri Keuangan Purbaya mengatakan kami siapkan 60 triliun. Itu kan artinya uang masih ada. Masih sanggup, pemerintah masih sanggup. Tetapi yang di luar ekspektasi itu adalah bantuan banyak, negara siap, uang ada, tapi kalau tidak sampai bagaimana? Yeah. Ini kan jadi problem besarnya kan karena ada yang tidak sampai. Karena jumlah yang di drop pasukan di sana, jumlah helikopter, jumlah macam-macam lah. Itu faktanya kurang. Faktanya tidak cukup memadai untuk ditangani sendiri. Bisa tapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kalau bisa tapi membutuhkan waktu yang lebih lama, kemudian rakyat di sana itu kelaparan bagaimana? Dan akhirnya meninggal. Itu kan sama kayak tikus mati di lumbung padi. Mohon maaf, bukan menyamakan manusia dengan tikus, tidak. Tapi kira-kira metaforanya, orang makan di tengah sebetulnya bahan ada, cukup tersedia. Nah, keyakinan ini tidak dibarengi dengan situasi lapangan yang memadai. Ada informasi yang terputus. Yeah. Beberapa orang menduga ada yang sengaja memutus informasi biar yang sampai ke presiden itu tidak yang buruk-buruk gitu kan. Biar yang sampai ke presiden adalah yang sudah tertangani, gitu. Apapun namanya lah. APS boleh, asal Prabowo senang, asal presiden senang kan bisa. Nah, itu yang terkait dengan bencana nasional alasan saya. Tapi yang terkait tadi misalnya dengan sawit gitu ya. Saya kan nulis juga di podium itu judulnya logika gorengan. Itu karena saya tulis untuk mengcounter pernyataannya Hasan Nasbi di sebuah podcast yang mengatakan bahwa selama kita masih doyan gorengan, selama masyarakat masih minum kopi kayak begini, gorengan gini, ya susah lah kita mengkritik sawit. Sebetulnya kan yang dikritik kan bukan sawitnya, tetapi secara ugal-ugalan alih fungsi lahan untuk sawit secara ugal-ugalan itu. Betulkah, pertanyaannya kan, betulkah kebutuhan sawit kita itu harus menyebabkan alih fungsi lahan sampai sekarang itu 2025 diperkirakan 17 juta hektar. Haruskah sawit kita itu sampai ditanam membutuhkan lahan sampai 17 juta hektar? Nah, mari dihitung kan, kemudian dihitung secara matematik. Saya coba berhitung konsumsi sawit kita, kebutuhan minyak goreng tahunan berapa? Per kapita, per orang. Per orang itu rata-rata nggak sampai 3 kilogram. Kalikan 287 juta jumlah penduduk Indonesia. Ketemulah angkanya sekitar 2,8 juta ton misalnya. Atau 3 juta ton lah misalnya. Tambah lagi yang sawit untuk kebutuhan industri, kosmetik, termasuk bioetanol, ya untuk biodiesel, lalu untuk macam-macam, termasuk untuk ekspor, tambah lagi. Ternyata yang kita butuhkan itu sebetulnya hanya 9 juta hektar. Kan dengan asumsi rata-rata
setiap 1 juta hektar itu mampu menghasilkan minyak itu 3 juta ton. Ya, 30 juta ton per tahun itu sudah cukup. Tidak perlu harus sampai 50 juta ton seperti sekarang ini. Itu artinya bahwa kebutuhan kita akan sawit itu sudah melampaui batas. Apalagi sebagian tanaman sawit itu ada 3 jutaan hektar taman sawit itu ditanam di wilayah yang dulunya itu hutan alam. Dan alam. Mungkin data resminya lebih fakta di lapangan lebih besar daripada itu. Kita pakai data citra satelit itu 3 juta. Betul. Tanpa kemudian berhasil dikonversi lagi menjadi hutan yang melindungi itu. Dan sebagian besar ada di Riau, di Sumatera, di Kalimantan, lalu di beberapa wilayah Sumatera. Nah, di Aceh kemudian belakangan mulai giat terjadi penebangan hutan, mau ditanam entah untuk perkebunan, untuk sawit dan seterusnya. Jadi dengan hal semacam itu, maka ya banyak kehadiran negara itu salah satu diantaranya adalah dalam bentuk keberanian untuk mengoreksi kebijakan yang salah. Betul bahwa ini bukan terjadi di zamannya presiden yang sekarang. Ini terjadi sudah sejak 99 ya, setelah reformasi, ketika di situ ada alih fungsi hutan, deforestasi yang besar-besaran. Tetapi kalau sampai tidak dievaluasi oleh pemerintah sekarang, ya akan mengulang hal yang sama. Ingat loh, hanya sekitar 2 bulan setelah kita, 1 bulan, belum ada 1 bulan kita berdiskusi soal itu. Terjadi banjir bandang di pariwisata Guci Tegal. Dan itu air dari hulu loh itu. Sampai kemudian pipa-pipa itu kan habis, yang tersapu, kemudian yang pemandian nomor 13 yang air panas itu hilang. Untung tidak ada korban jiwa karena buru-buru ditutup. Tetapi yang concern saya adalah bahwa di hulunya, di tempat air kemudian mengalir di Tegal itu ya mungkin sudah rusak. Babat, sudah rusak. Entah kayu yang dimanfaatkan atau entah mau dibuka buat sebuah energi panas bumi dan seterusnya, yang intinya adalah mengalahkan daya dukung lingkungan yang merusak secara ekologis. Hanya memburu pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tetapi melupakan ekologi. Balik lagi, saya mau menyoroti pola komunikasi pejabat publik yang menurut saya tidak sensitif ya. Kemarin ada lagi Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin itu yang sebenarnya niatnya baik. Dia menyampaikan akan mengirimkan 40 kalau nggak salah ya, dokter untuk jadi bisa foto-foto gitu. Nah, kemudian dia mengharapkan Pak Presiden Prabowo untuk melepas, nanti naik Hercules, nanti Bapak bisa berfoto-foto. Rasanya kan nggak pantas juga seperti itu. Disampaikan pada situasi yang sangat kritis seperti sekarang. Gitu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya Teddy Indrawijaya. Iya, Pak Teddy Indrawijaya yang menyampaikan bahwa para pemengaruh itu sebaiknya berhati-hati. Dalam konteks itu memang betul gitu loh, tapi disampaikan dengan ekspresi yang kelihatan sinis. Itu rasanya kok seolah-olah menegasikan peran dari para influencer gitu loh. Peran dari para pemengaruh yang ya faktanya kita lihat cukup besar dalam penanganan bencana ini. Kontribusi mereka kan cukup besar kan gitu loh. Seorang pemengaruh ya disebut Ferry Irwandi bisa mengumpulkan donasi sampai 10 miliar gitu kan. Dalam waktu berapa hari? Dalam waktu berapa hari, dan dia terjun langsung loh ke sana. Bahkan di beberapa tempat yang belum tersentuh oleh bantuan kan. Kenapa sih pejabat publik itu kok begitu tidak sensitif gitu loh? Itu satu. Dan seharusnya kan ada mekanisme, ya kalau di kita aja kan ada reward and punishment gitu loh. Mengapa itu tidak dijalankan? Gitu? Ya, jadi begini, kalau menurut saya ini ada sesuatu yang apa ya? Kalau rakyat berburuk sangka kepada pemerintah dalam catatan tertentu, menurut saya sih wajar. Tetapi ke pemerintah kemudian
selalu atau cenderung berburuk sangka kepada masyarakat, kok menurut saya agak aneh ya. Ketika rakyat itu nyinyir kepada pemerintah, mengkritik habis-habisan kepada pemerintah, menurut saya sih lumrah. Tetapi ketika pemerintah itu, bukan pemerintah saja lah, pokoknya pengelola negara dan pejabat-pejabat lain itu nyinyir kepada rakyat, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam diri mereka. Dan menurut saya itu makin kelihatan dalam kasus bencana seperti ini kan. Ya mereka kan berburuk sangka saja kepada masyarakat, kepada para influencer, kepada para relawan-relawan yang dengan mati-matian menembus yang terisolasi. Ya agak aneh. Bukan agak aneh, memang sangat aneh ketika pejabat bersikap seperti itu. Justru menurut saya ya pemerintah itu berterima kasih kepada para relawan, kepada influencer. Mungkin ada para influencer itu yang memanfaatkan situasi kayak gini untuk sedikit mendiskreditkan pemerintah. Tetapi sangat sedikit lah menurut saya. Menurut saya jauh lebih banyak dan hampir semuanya para influencer, para relawan itu yang bekerja di lokasi bencana itu betul-betul atas dasar kemanusiaan. Bisa jadi juga karena mereka gregetan kok unsur negara lambat bisa melakukan. Bisa jadi ada kaitannya dengan wilayah itu. Misalnya Pras Teguh kan asli Sumatera Barat. Dan mereka banyak juga yang gregetan juga kan karena sebagai putra daerah. Ada juga yang banyak juga yang bukan dari putra daerah yang ini kan. Jadi ya semestinya kan berterima kasih. Justru kalau bisa diajak bekerja sama, berkolaborasi, saya pikir itu hasilnya akan jauh lebih maksimal dan pandangan masyarakat, pandangan rakyat kepada pemerintah itu otomatis akan bagus. Kalau sekarang kan tidak. Kenapa sebagian rakyat itu berpandangan negatif terhadap pemerintah? Ya karena menurut saya karena ulah sebagian pejabat kan yang tidak empati, yang cenderung melakukan penyangkalan, yang menganggap sesuatu itu sebagai sesuatu yang remeh. Padahal soal empati, tidak sensitif, ini kita sudah pernah dapat pelajaran yang sangat serius di Agustus kan ya. Ketika publik atau rakyat menjadi marah gitu karena atau mungkin begini, mungkin mereka itu khususnya para pejabat yang dari para politikus mungkin mereka beranggapan begini, nanti kalau pemilu kita kasih sesuatu rakyat juga sudah lupa. Itu dia. Saya pikir kok cara pandang mereka itu seperti itu, jadi menggambarkan persoalan, dia nggak peduli apakah saat ini dihujat habis-habisan dan itu menurut saya emang faktanya seperti itu. Nanti setelah mau pemilu lupa lagi kok. Enggak, saya dalam konteks yang sekarang ini, pemerintah perlu awas, para politikus itu perlu waspada. Karena postur demografi sekarang sudah berbeda. Postur demografinya itu adalah mulai banyak kalangan rakyat itu yang melek politik. Informasi juga. Well informed. Terus yang kedua, postur demografinya kebanyakan mereka kan dari Gen Z. Gen Z dari bahkan mungkin sudah mulai ikut Gen Alpha ya. Meskipun belum banyak lah, masih anak-anak ya. Tapi Gen Z itu sudah mendominasi. Nah, Gen Z plus milenial itu mereka sangat kritis. Dan mereka menunjuk. Jadi kenapa Ferry Irwandi itu berhasil mengumpulkan donasi 10 miliar hanya dalam waktu 3 hari. Kurang dari 3 hari lah. Kurang dari 3 kali 24 jam. Itu kan berarti ada trust yang luar biasa. Dari Gen Z itu, netizen itu. Kenapa seorang Pras Teguh itu juga diapresiasi? Karena netizen itu tahu siapa Pras Teguh, itu komedian, lalu kemudian apa perannya. Jangan-jangan beberapa elit kita ini, elit politik ini gagap membaca tanda-tanda. Dan nanti itu akan dicatat hingga di 2029. Kalaupun toh menang, lalu kemudian kemenangan mereka itu menjadi tergerus dari sisi trust itu. Dan bisa jadi menjadi gumpalan air bah yang nanti takutnya itu malah tidak selesai sampai 2029. Para elit ini kemudian jadi ya kemudian mereka jadi bulan-bulanan gitu loh. Seperti yang terjadi di bulan Agustus itu. Tentu kita tidak
sangat tidak menghendaki itu, maka berkacalah, bercerminlah, Bercermin. berubahlah gitu loh. Nggak ada yang harus ditakuti dengan rakyat itu. Nggak ada yang harus dicurigai dari rakyat itu. Mereka tidak punya senjata. Mereka tidak punya senjata, mereka ya katakanlah apa, panggilan di dunia maya. Iya. Senjata mereka adalah ya nurani. Menuliskan komentar di dunia maya. Di dunia maya, menjadi netizen yang budiman, netizen yang kritis, yang bahkan ya kayak tadi itu misalnya, yuk belajar bahasa Indonesia, belajar majas untuk mengkritik, itu kan sesuatu yang Itu satir tapi mendidik. satir dan mendidik, dan itu pendidikan politik juga. Maka, Sekaligus pendidikan bahasa itu. kalau sekarang itu pemerintah mau memperbaiki semua itu, maka itu akan menjadi investasi sebetulnya. Iya. Bagi pemerintah, termasuk bagi elit politik. Kalau elit politik mau memperbaiki itu semua, itu juga menjadi investasi bagi mereka. Akan dikenang, dicatat. Jangan pernah berpikir bahwa masyarakat sekarang terlalu cepat lupa seperti dulu. Enggak. Masyarakat sekarang itu pintar menyimpan jejak digital. Yeah. Begitu ada ini, itu akan disimpan, dan akan digital. dimunculkan. Dibandingkan dengan kondisi yang Iya. konteks pada saat Bahkan nanti itu. untuk urusan-urusan privat itu kan, Iya. mantan gubernur Jawa Barat kan sekarang lagi digempur sama netizen dengan jejak digital dia beberapa tahun lalu kan, Iya. ketika mau masuk Golkar. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan kan tidak ya, cepat kita lupa. tentu Mudah-mudahan. Iya, jadi ada mekanisme baru yang tadi itu saya sebutkan sebagai jejak digital itu. Iya. Ya kan, pernyataan siapa yang ngeh kemudian Presiden pernah menyatakan soal sawit di Desember 2024. Ternyata kan Iya. ada aja yang menyimpan. Iya, tapi Itu persoalannya relatif lebih panjang sekarang. Persoalannya kan hal seperti ini kan cenderung hanya menjadi perhatian mereka yang berpendidikan. Iya. Iya, Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan sih kita berharap seperti itu. Karena Tapi- gini, kalau kita tidak berhenti dalam gelombang perubahan cara kita memandang negeri ini, kita akan hancur bersama-sama. Iya. Ya sebenarnya Bisa kalau ini. bagi rakyat sebenarnya juga bisa menjadi momentum kan. Jadi Iya. jangan bukan coba-coba. Iya. Paling nggak lebih berpikir kritis untuk menjatuhkan Iya. pilihan. Ini Iya. ujian Iya. ini. Jadi bencana atau banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini betul-betul ujian yang akan membuktikan nanti apakah satu, pemerintahnya lulus atau tidak, Iya. elit politiknya lulus atau tidak, rakyatnya lulus atau tidak. Iya. Termasuk rakyatnya itu loh. Rakyatnya nanti akan menagih atau enggak nanti Iya. di 2029 atau tahun berapapun lah, ketika Iya. tahun-tahun politik. Apakah mereka tobat menerima sogokan politik atau enggak? Itu akan banyak diukur dari situ di beberapa Iya. akan menerapkan mekanisme hukuman atau enggak. Karena memang akibatnya sudah luar biasa ya. Jumlah korban yang meninggal kan lebih dari 1.000. Hampir Angka yang 1.100 sekarang. itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sebagian meninggal karena kelaparan. Iya. Awalnya tidak meninggal, lalu kemudian karena bantuan yang sempat tidak bisa diakses, akhirnya beberapa hari kemudian tidak kuat lah, karena sudah jadi korban kena banjir, lalu kemudian ada korban tambahan gitu karena tidak kuat menahan ya lapar, ya haus, ya macam-macam lah. Kebetulan punya sakit bawaan, maka yang terjadi seperti itu. Ya kita mestinya negara atau pemerintah atau pejabat mengapresiasi. Ya kita Muhammadiyah saja kan dari infak Jumat di seluruh masjid di Indonesia itu terkumpul 70 miliar. Dan ini sudah disumbangkan kan oleh Muhammadiyah ke Aceh, ya pokoknya bahan bencana lah. Dan itu juga tidak butuh afirmasi kan. Kita tahunya juga dari ketika relawannya udah nyampe sana. Membantu. NU juga sudah mengirimkan bantuan 3.000 paket sembako yang diserahkan ke cabang-cabang mereka lah di Aceh terutama. Jadi kontribusi-kontribusi seperti itu justru mestinya disambut dengan sukacita dan penuh kebanggaan bahwa benar Indonesia itu
solidaritasnya tinggi, gotong royongnya masih hidup. Dan Coba hal seperti itu dilakukan oleh para pejabat juga kan? Ya, saya kan berandai-andai umpamanya seluruh anggota DPR atau DPRD itu berkomitmen potong gaji, diserah ke sana, para menteri, semuanya secara institusi, kemudian komisaris-komisaris BUMN yang gajinya ratusan juta itu rela dengan dipotong gajinya untuk semua. Saya pikir rakyat itu akan betul-betul merespek hal itu. Ada kepercayaan gitu loh. Jadi ini menjadi beban bersama gitu loh. Jadi dan ini juga menjadi momentum bagi para pejabat publik itu untuk tidak berhenti bercermin diri lah, tidak berhenti untuk memperbaiki diri. Kalau ada pemirsa atau netizen yang bertanya apa yang sudah dilakukan oleh media, ya selain meliput, media group itu juga membuka kesempatan relawan untuk menjadi pendidik kan, untuk memberikan mungkin takutnya ada yang lost kan setelah bencana ini mereka bingung. Pendidikannya bagaimana, bekerja sama dengan Yayasan Sukma kan, yayasan yang dimiliki oleh media group itu membuka relawan yang siap untuk mengabdi di bidang pendidikan. Dan itu sudah dilakukan sejak Tsunami Aceh kan? Ya, itu Tsunami Aceh kan titik awal lahirnya Yayasan Sukma itu, Sekolah Sukma Bangsa itu. Nah sekarang karena ada bencana lagi di Aceh, Sumatera dan Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, maka sekarang kalau ingin secara lengkap bisa dilihat di Instagramnya Media Indonesia, bisa juga di webnya mediaindonesia.com. Itu ada panggilan, siapa tahu ada pemirsa kita yang ingin menjadi relawan di bidang pendidikan untuk nanti menjadi duta-duta yang mendidik mereka-mereka yang menjadi korban banjir ini. Oke, cukup ya? Udah cukup lama kita ini. Cukup ya? Iya, cukup. Oke. Nggak usah baca puisi. Nggak usah apa? Nggak usah baca puisi. Nggak usah baca puisi, nggak usah nyanyi juga kan? Udah cukup lah. Udah cukup episode kemarin. Ya, lagi-lagi kita berharap para pemimpin negeri ini untuk terus memperbaiki diri dan juga sesekali buka komentar-komentar di Instagram masing-masing lah. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.